Pendaftaran tanah sistematik lengkap atau disebut dengan PTSL adalah salah satu program inisiasi dari pemerintah untuk membantu masyarakat mendaftarkan sertifikat tanah secara gratis. Apabila saya menjadi anggota DPR RI saya akan meneruskan program pemerintah khususnya mengenai pendaftaran tanah sistematik lengkap. Kalau dengan PTSL ini kan cepat, sistem pendaftaran cepat, memangkas birokrasi yang panjang sehingga nanti dapat bermanfaat bagi rakyat. Untuk ikut PTSL, satu, mengajukan permohonan melengkapi KTP, kartu keluarga, SPPT PBB yang terakhir surat nikah itu penting gitu. Pendidikan merupakan pondasi utama untuk menentukan kemajuan suatu bangsa dan negara. Dan berdasarkan dari survei dari UNESCO, kurang lebih 4 juta sumber daya manusia belum mendapatkan pendidikan yang layak, dikarenakan ada diskriminasi, kemiskinan, dan juga belum terjamahnya daerah-daerah terpencil. Kemajuan pendidikan merupakan tolak ukur bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Pemerintah saat ini telah mencanangkan menuju generasi emas 2045. Indonesia mempunyai generasi muda yang berkualitas, berkompetensi, dan mempunyai daya saing yang tinggi. Gagasan tersebut diharapkan diimbangi juga dengan adanya kesejahteraan dan kompetensi dari para guru dan pengajar. Di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia mengenal 3 pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan yang terakhir adanya pendidikan informal. Peran pemuda ini sudah kita rasakan, yaitu semenjak dari perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Karena pemuda ini diharapkan menjadi agen perubahan ataupun pembaharuan ataupun agent of change dan juga agen pembangunan. Sebagai caleg DPR RI, saya mempunyai program bagaimana meningkatkan peranan pemuda dalam NKRI. Pemuda itu harus diarahkan, diberi pemahaman mengenai wawasan kebangsaan bahkan pemahaman juga terhadap 4 pilar kebangsaan atau yang disebut juga 4 konsensus nasional. Apa itu? Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Berdasarkan riset dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, semenjak akhir tahun 2023 terdapat 26.000 kasus KDRT yang terjadi di Republik Indonesia. Dan di dalam Indonesia itu sendiri telah mengatur Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu di Undang-Undang 23 tahun 2004, di mana sudah 20 tahun sejak diundangkannya UU PDKRT ini. Namun hasilnya belum bisa menekan ataupun menghapuskan KDRT yang terjadi di Republik Indonesia. Salah satu yang menjadi dampak ataupun korban ialah anak. Saya sangat prihatin di mana kasus KDRT di Indonesia masih marak terjadi. Yuk kita sama-sama sebagai orang tua, walaupun tidak ada pendidikan sebagai orang tua, mari kita mulai sekarang sayangi anak dan keluarga dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai orang tua mempunyai peranan penting dalam mencetak calon generasi muda yang berkualitas di kemudian hari.